Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan metode dokumentasi sampel takson atau organisme dan komponen-komponen biosistematika. Selanjutnya, anggota kelompok terdiri dari Sibli Hidayat, T 2019-8085, Niar Anakodaria, T 2019-8092, Aquinita Sinta Setia Amelia, T 2019-8097, Nora Novita, T 2019-8108, Nur Afni Asmarista, T 2019-8115. Untuk materi pertama yaitu dokumentasi takson yang akan disampaikan oleh Sinta dan Niar Ana. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang metode dokumentasi. Nah, metode dokumentasi merupakan cara sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan memilih juga menyimpan informasi dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber tertentu. Nah, untuk metode dokumentasi takson sendiri ialah cara untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan informasi mengenai takson atau organisme dengan disertakan bukti yang akurat. Nah, ada beberapa metode atau cara dokumentasi takson yang dapat kita lakukan. Nah, untuk yang pertama adalah herbarium atau insektarium. Nah, herbarium atau insektarium ini merupakan suatu spesimen dari bahan tumbuhan atau hewan insekta yang telah dimatikan dan diawetkan melalui metode tertentu. Nah, herbarium atau insektarium ini biasanya dilengkapi dengan data-data mengenai tumbuhan yang akan diawetkan, baik data taksonomi, morfologi, ekologi, maupun geografinya. Nah, herbarium atau insektarium ini diartikan juga sebagai bank data dengan sejumlah data mentah yang belum diolah. Dengan masing-masing spesimen dapat memberikan berbagai macam informasi tergantung dari kelengkapan spesimen dan data asal-usul materinya. Nah, ada dua jenis herbarium atau insektarium, yakni kering dan basah. Nah, herbarium atau insektarium kering adalah herbarium atau insektarium yang dibuat dengan cara pengeringan namun tetap terlihat ciri-ciri morfologinya sehingga masih mudah untuk diamati dan dijadikan perbandingan. Nah, sedangkan herbarium atau insektarium basah adalah spesimen tumbuhan atau hewan yang telah diawetkan dan disimpan dalam suatu larutan yang dibuat dari komponen macam-macam zat dengan komposisi yang berbeda seperti FFA atau larutan yang terdiri dari formalin, alkohol, asam glasial, dan formulasi tertentu. Yang selanjutnya adalah cara membuat herbarium atau insektarium kering. Nah, yang pertama adalah spesimen basah kita masukkan ke dalam cairan pengawet terlebih dahulu. Setelah itu dimasukkan ke dalam ruangan pendingin dengan suhu minus 20 derajat selama 2 kali 24 jam. Nah, yang kedua adalah mounting atau remounting. Nah, mounting adalah proses pemindahan spesimen yang sudah kering di atas kertas mounting atau kertas art. Kemudian dilem atau dijahit dengan jarum dan benang agar spesimen tidak bergerak ataupun jatuh. Nah, sedangkan remounting adalah kegiatan memounting ulang spesimen yang sudah lama akibat kertas yang sudah rusak. Nah, untuk yang ketiga adalah labeling. Nah, labeling ini merupakan memberi label yang berisi keterangan-keterangan tentang tumbuhan tersebut. Kemudian label ini akan diletakkan di sudut kiri bawah atau sudut kanan bawah. Kemudian spesimen akan dipisahkan sesuai dengan kelompoknya. Kemudian diidentifikasi berdasarkan morfologi dan fisiologinya. Nah, untuk yang keempat adalah penyimpanan. Nah, penyimpanan ini merupakan menyimpan koleksi di dalam amplop. Kemudian dimasukkan ke dalam lemari atau tempat yang bersih dan terjaga.
Ruang penyimpanan juga harus dingin dengan suhu berkisar 16 derajat agar tidak mudah rusak dan tidak mudah terserang oleh jamur. Nah, untuk yang selanjutnya adalah cara membuat herbarium atau insektarium basah. Yang pertama, kita bersihkan spesimen terlebih dahulu. Setelah dibersihkan, kita sediakan formalin yang telah diencerkan. Kemudian, masukkan spesimen ke dalam botol selai dengan posisi tegak atau posisi yang diinginkan. Setelah itu, masukkan pengawet, kemudian tutup rapat botol supaya udara tidak bisa masuk dan keluar. Yang terakhir, tempelkan label pada botol yang berisi nama Latin dan nama lokal, famili, kolektor, habitat, lokasi, tanggal koleksi, dan manfaat dari herbarium atau insektarium tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah genbank. Nah, genbank atau bank gen ini merupakan bagian dari database nukleotida internasional yang bekerja sama dengan Data Bank of Japan atau DDBJ, The European Molecular Biology Laboratory atau EMBL, dan Genbank at NCBI. Nah, tujuan utama dari pendirian Genbank adalah untuk melestarikan contoh spesies yang terancam hampir punah. Nah, istilah dari Genbank ini mengacu pada sistem apapun yang berhubungan dengan komposisi genetik dari beberapa populasi yang diidentifikasi dan disimpan. Berbagai jenis genbank ini telah dibuat untuk berbagai tujuan yang ada. Nah, bank gen untuk hewan terdiri dari koloni kecil hewan itu sendiri. Bank gen hewan diinginkan sebagai cara memelihara spesies yang populasi alaminya sangat rendah. Terkadang tujuan bank ini hanya untuk memelihara spesies agar tidak punah. Nah, dalam kasus lain spesies diawetkan karena pernah digunakan sebagai hewan ternak maupun telah digantikan oleh spesies hibrida modern yang lebih produktif. Misalnya, ayam Fayumi asli Mesir. Nah, kini telah ditinggalkan para petani demi spesies impor. Fayumi tanpa suatu bentuk perlindungan kemungkinan besar akan punah. Nah, meskipun demikian, ia mungkin memiliki beberapa karakteristik atau gen yang layak untuk dipertahankan. Maka dari itu, gen dari ayam Fayumi ini masuk ke dalam genbank. Selanjutnya yaitu materi tentang fosil. Fosil adalah semua sisa, jejak, ataupun cetakan dari manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang telah terawetkan dalam satu endapan batuan dari masa geologis atau prasejarah yang telah berlalu. Fosil sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu fossa, yang berarti menggali keluar dari dalam tanah. Fosil makhluk hidup terbentuk ketika makhluk hidup pada zaman dahulu atau lebih dari 11.000 tahun yang lalu terjebak dalam lumpur atau pasir dan kemudian jasadnya tertutupi oleh endapan lumpur. Endapan lumpur tersebut akan mengeras menjadi batu di sekeliling makhluk hidup yang telah terkubur tersebut. Dari fosil yang ditemukan, yang paling banyak jumlahnya adalah yang sangat lembut ukurannya seperti serbuk sari. Misalnya yaitu Foraminifera, Ostracoda, dan Radiolaria. Sedangkan hewan yang paling besar biasanya hancur bercerai-berai dan bagian tertentu yang ditemukan sebagai fosil. Berdasarkan bentuknya, fosil ada dua macam, yaitu fosil cetak dan fosil jejak. Fosil cetak terjadi jika kerangka makhluk hidup yang terjebak di dalam endapan lumpur meninggalkan bekas, misalnya yaitu tulang.
pada endapan tersebut akan membentuk cetakan. Jika cetakan tersebut berisi lagi dengan endapan lumpur, maka akan terbentuk jejak fosil persis seperti kerangka aslinya. Selanjutnya yaitu berdasarkan ukurannya, jenis fosil dibagi menjadi 3, yaitu makrofosil, mikrofosil, dan nanofosil. Apa perbedaannya? Makrofosil ialah fosil yang ukurannya besar, jadi bisa dipelajari tanpa menggunakan alat bantu. Jadi bisa diamati langsung menggunakan kedua mata. Selanjutnya yaitu mikrofosil atau fosil berukuran kecil. Fosil ini memerlukan alat bantu untuk mempelajarinya, yaitu mikroskop. Karena ukurannya yang mikro, jadi membutuhkan alat bantu untuk melihatnya. Selanjutnya yaitu nanofosil. Nanofosil adalah fosil yang berukuran sangat kecil. Jadi untuk mempelajarinya diperlukan alat bantu mikroskop khusus dengan perbesaran hingga 1000 kali. Selanjutnya yaitu suatu benda dikatakan sebagai fosil apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu memiliki bagian tubuh yang keras. Biasanya, bagian tubuh dari makhluk hidup yang bisa menjadi fosil adalah bagian yang keras, seperti jika pada hewan yaitu pada tulangnya, dan apabila pada tumbuhan biasanya berupa kayunya, berkas kayunya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tubuh organisme yang tidak mati mengalami kehancuran, pelapukan, dan pembusukan. Selanjutnya yaitu organisme harus segera terkubur material yang mencegah terjadinya pembusukan. Yang keempat, fosil harus terawetkan melalui proses yang alami. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat terekam pada batuan sedimen yang berumur lebih dari 11.000 tahun. Selanjutnya yaitu arsip biodiversitas museum. Museum merupakan sebuah lembaga nirlaba, institusi permanen dalam pelayanan masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang memperoleh melestarikan penelitian, berkomunikasi, dan pemeran warisan berwujud dan tidak berwujud kemanusiaan dan lingkungannya untuk tujuan pendidikan, studi, dan hiburan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995, pengertian museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Museum memiliki fungsi yaitu menurut Peraturan Nomor 19 Tahun 1995 dalam Pedoman Museum Indonesia tahun 2008, museum memiliki tugas menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Dengan demikian, museum memiliki dua fungsi besar, yaitu yang pertama sebagai tempat pelestarian. Museum harus melestarikan kegiatan sebagai berikut: penyimpanan yang meliputi penggunaan benda untuk menjadi koleksi, pencatatan koleksi, dan sistem penomoran dan penataan koleksi. Selanjutnya yaitu sebagai sumber informasi, museum melaksanakan kegiatan pemanfaatan melalui penelitian dan penyajian. Jenis-jenis museum yang pertama yaitu museum berdasarkan koleksinya.
yaitu memiliki dua jenis. Yang pertama museum umum dan yang kedua museum khusus. Berdasarkan kedudukannya, museum terdapat 3 jenis. Yang pertama museum nasional, museum provinsi, dan museum lokal. Selanjutnya yaitu materi komponen-komponen biosistematika taksonomi oleh Nora dan Rista. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen biosistematika. Biosistematika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari keanekaragaman makhluk hidup serta hubungan antar sesamanya. Hubungan yang dimaksud tersebut bisa hubungan yang bersifat kemiripan atau fenetik atau juga hubungan kekerabatan atau filogenik. Biosistematika memiliki komponen yang secara garis besar dikelompokkan menjadi komponen taksonomi dan komponen evolusi. Dalam komponen taksonomi hewan, di sini kita akan menjelaskan 4 pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai deskripsi, yang kedua yaitu identifikasi, yang ketiga yaitu tata nama atau nomenklatur, dan yang keempat yaitu klasifikasi. Yang pertama yaitu deskripsi. Deskripsi di sini yaitu penjelasan secara rinci mengenai karakter-karakter atau ciri-ciri dari suatu spesies. Saya akan memberikan beberapa contoh mengenai karakter ataupun ciri dari kelompok. Saya ambil invertebrata dan kelompok vertebrata. Yang pertama invertebrata. Invertebrata yaitu kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pada invertebrata ada beberapa jenis yakni Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, dan Mollusca. Yang pertama yaitu Porifera. Porifera yaitu dapat diartikan sebagai hewan yang memiliki pori pada struktur tubuhnya. Porifera memiliki bentuk tubuh yang menyerupai vas bunga dan melekat pada dasar perairan. Tubuh porifera itu terdiri dari 2 lapisan sel dengan lapisan luar yang tersusun atas sel-sel berbentuk pipih yang disebut pinakosit. Yang kedua yaitu Coelenterata. Coelenterata disebut juga hewan rongga atau anteron yang berarti usus. Coelenterata termasuk golongan hewan yang memiliki 2 lapisan embrionik karena tubuhnya tersusun atas 2 lapisan sel yaitu ektodermis atau epidermis dan gastrodermis atau endodermis. Coelenterata itu mempunyai 2 bentuk tubuh yaitu polip dan medusa. Polip yaitu bentuk kehidupan Coelenterata yang menempel pada tempat hidupnya, sementara medusa adalah bentuk ubur-ubur seperti payung atau parasut atau seperti lonceng yang dapat berenang bebas. Yang ketiga yaitu Platyhelminthes. Platyhelminthes atau cacing pipih ini memiliki tubuh yang berbentuk pipih, lunak, dan epidermis bersilia. Tidak mempunyai rongga tubuh dan biasanya hidup di air tawar, air laut, serta tanah lembab. Ada juga yang hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Yang keempat yaitu Nemathelminthes. Nemathelminthes adalah hewan tripoblastik atau cacing benang. Tubuh hewan tersebut bulat panjang dilapisi kutikula dengan sistem pencernaan yang lengkap. Cacing benang ini juga tidak memiliki sistem ekskresi dan respirasi. Biasanya hidup di tanah, sawah, rawa, atau air laut. Yang kelima yaitu Annelida. Annelida
Sistem sarafnya terdiri dari ganglion otak yang dihubungkan dengan tali saraf yang memanjang sehingga berupa tangga tali. Alat pencernaan makanan sempurna mulai dari mulut, saluran pencernaan, dan anus. Annelida biasanya disebut juga dengan cacing gelang. Yang keenam yaitu moluska. Moluska merupakan hewan lunak yang hidup bebas di laut, air tawar, maupun darat. Hewan ini bercangkang, tubuhnya terdiri dari kaki, sistem pencernaan lengkap, respirasi dengan insang atau rongga mantel, dan hidupnya di tempat yang lembab. Untuk contoh yang kedua yaitu mengenai kelompok vertebrata. Kelompok vertebrata di sini merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama yaitu Pisces atau ikan, yang kedua amfibi, yang ketiga reptil, yang keempat aves dan mamalia. Yang pertama Pisces atau ikan. Pisces atau ikan di sini termasuk hewan vertebrata karena ikan memiliki rangka yang tersusun dari tulang keras dan mengandung kalsium fosfat. Ikan bergerak dengan sirip dan ekor, bernafas menggunakan insang, dan tidak mempunyai daun telinga. Untuk yang kedua yaitu amfibi. Amfibi di sini merupakan hewan yang hidup di 2 tempat, yakni air dan darat. Amfibi bernafas menggunakan paru-paru dan juga kulitnya. Saat menjadi pada kata saat menjadi kecebong bernafas menggunakan insang. Jantungnya memiliki 3 ruang, perkembangbiakannya dengan menghasilkan telur dan tidak bercangkang. Yang ketiga yaitu reptil. Reptil memiliki kulit keras, kering, dan bersisik yang terbuat dari zat tanduk. Sisik reptil berfungsi untuk mencegah kekeringan. Hewan reptil merupakan hewan yang pertama yang mampu beradaptasi di daerah kering. Untuk berjalan biasanya reptil menggunakan perut atau kaki dan bernafas menggunakan paru-paru. Yang keempat yaitu aves. Aves memiliki bulu dan paruh yang terbuat dari keratin. Bulu aves membentuk sayap yang berfungsi untuk terbang. Aves atau burung hidupnya di udara dan alat pernafasan berupa paru-paru dan alat tambahan berupa bundi-bundi udara. Yang kelima yaitu mamalia. Mamalia menghasilkan susu sebagai makanan untuk anaknya. Susu dihasilkan oleh kelenjar glandula mamae yang terdapat di daerah perut dan dada. Selain memiliki susu, hewan mamalia juga memiliki rambut dan 3 tulang telinga tengah. Hewan mamalia yang selanjutnya yaitu identifikasi. Identifikasi sendiri merupakan kegiatan dalam menentukan atau menetapkan identitas atau jati diri suatu hewan untuk menentukan namanya yang benar serta tempatnya yang tepat dalam sistem klasifikasi. Identifikasi sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, identifikasi dengan cara bertanya kepada ahli taksonomi. Identifikasi dengan cara bertanya kepada ahli taksonomi ini merupakan cara yang paling mudah. Dalam bidang sistematika hewan, biasanya masing-masing ahli taksonomi atau peneliti menguasai satu kelompok hewan tertentu. Mereka bisa menjadi narasumber yang baik. Namun, akan tetapi tidak semua kelompok hewan ada ahlinya, sehingga kita masih harus menggunakan cara identifikasi lainnya jika tidak menemukan ahlinya. Identifikasi yang kedua yaitu dengan mencocokkan tumbuhan yang akan kita identifikasi menggunakan gambar yang tersedia di perpustakaan. Cara ini kurang efisien karena kita harus melihat banyak gambar dan mencocokkannya dengan hewan yang sedang kita identifikasi satu persatu. Identifikasi yang ketiga yaitu identifikasi dengan menggunakan buku kunci identifikasi atau determinasi yang biasanya tersedia dalam publikasi hasil penelitian para ahli taksonomi hewan.
Kunci determinasi dibuat berupa daftar ciri-ciri yang disusun secara berurutan untuk menemukan nama spesies suatu makhluk hidup. Baik, saya Nur Afina Semarista. Materi selanjutnya akan menjelaskan mengenai tata nama dan klasifikasi. Untuk yang pertama yaitu mengenai tata nama atau nomenklatur. Tata nama ini adalah suatu cara yang digunakan untuk memanggil atau memberi nama dari suatu kelompok takson, dan pada tata nama ini juga memiliki aturan dasar yang harus diterapkan, yang harus digunakan dalam menamai sebuah kelompok takson tersebut. Untuk aturan yang pertama yaitu nama takson yang formal harus ditulis dalam bahasa asli seperti apa adanya, tidak dapat diadaptasi ataupun ditulis dengan bahasa serapan setempat. Jadi bahasa yang digunakan itu harus bahasa yang asli apa adanya, tidak boleh diselingi dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Cina, bahasa Korea ataupun bahasa yang lainnya. Jadi murni bahasa aslinya seperti Cyprinus carpio. Kemudian aturan yang kedua yaitu nama ilmiah ditulis dalam bahasa Latin. Nama ilmiah tidak perlu diakhiri dengan titik kecuali titik sebagai penutup kalimat. Di sini maksudnya dalam menuliskan tata nama dari sebuah kelompok takson itu baik dari kelompok hewan, tumbuhan, jamur dan lainnya itu pada penamaannya itu jika cuma menuliskan namanya saja tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Baru kecuali bila menuliskan sebuah kalimat ataupun paragraf yang biasanya diakhiri dengan tanda titik. Jadi meskipun dalam akhir kalimat itu ada sebuah nama ilmiah dari suatu hewan ataupun yang lainnya itu harus diberi tanda titik seperti itu. Kemudian aturan yang ketiga yaitu penulisan nama ilmiah dapat menggunakan prinsip uninominalisme, binominalisme atau trinominalisme. Maksudnya uninominalisme itu terdiri dari satu kata, binominalisme itu terdiri dari dua kata, dan trinominalisme itu terdiri dari tiga kata. Untuk selanjutnya yaitu mengenai aturan formal penamaan takson yang sesuai. Jadi penulisan untuk kategori genus sampai kingdom itu ada dua aturannya. Untuk yang pertama yaitu harus menggunakan aturan uninominal atau satu kata. Seperti yang dijelaskan tadi, jadi uninominal itu cuma terdiri dari satu kata. Kemudian untuk menuliskan nama genus harus dicetak dengan huruf italics atau ditulis miring. Dan jadi seperti yang dapat kita lihat contohnya Hystrix, Pelecanus, Rana, dan Halison ini terdiri dari satu kata. Dan ini yang berarti kan genusnya ya, terdiri dari satu kata. Kemudian penulisannya itu harus dengan ditulis miring atau harus huruf italics. Kemudian penulisan untuk kategori subgenus itu juga ada beberapa aturan. Yang pertama, menggunakan aturan trinominal atau terdiri dari tiga kata. Kemudian ketiga kata tersebut harus dicetak italics juga sama seperti yang genus tadi. Kemudian nama penunjuk subbab genus harus diberi tanda kurung. Nama subbab genus semuanya ditulis dengan huruf kecil dan kecuali huruf pertama untuk nama genus, dan penunjuk subgenus tersebut ditulis dengan huruf kapital. Contohnya seperti Aedes, Stegomyia aegypti. Dan dalam rangkaian ini pada kata yang dikurung kata Stegomyia-nya adalah dari penunjuk subgenusnya. Sementara itu untuk Aedes dan aegypti ini lebih spesifik, sementara Aedes adalah genusnya dan aegypti ini adalah spesiesnya. Seperti itu. Jadi penulisannya itu untuk yang genus, huruf awal yang genus dan huruf yang ditandai kurung sebagai subgenusnya itu penunjuk
genusnya itu huruf kata yang pertama itu harus huruf kapital, dan kemudian untuk huruf selanjutnya untuk huruf yang selanjutnya harus huruf yang kecil. Yang selanjutnya yaitu penulisan nama untuk kategori spesies. Kategori spesies ini menggunakan aturan binominal atau terdiri dari 2 kata. Kemudian kedua kata pada nama spesies harus dicetak dengan huruf italics atau dicetak miring, sama saja. Semua berarti harus dicetak miring penulisannya. Kemudian nama spesies ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama dari kata pertama, yaitu nama genus ditulis dengan huruf kapital. Contohnya itu seperti Loxodontia africana. Ini nama ilmiah dari gajah Afrika. Dan di sini sudah jelas ya, Loxodontia ini merupakan nama genusnya, sementara africana ini nama spesiesnya. Di sini jelas pada Loxodontia itu huruf yang pertama itu menggunakan huruf kapital, dan huruf selanjutnya menggunakan huruf kecil, dan juga pada kata spesies ini tetap menggunakan huruf yang kecil. Kemudian selanjutnya yaitu penulisan untuk kategori subspesies. Juga ada beberapa aturan. Yang pertama, nama ditulis dengan aturan trinominal atau terdiri dari 3 kata, namun sama-sama menggunakan aturan trinominal, penulisannya berbeda dengan nama subgenus maksudnya. Kemudian penulisan pada nama subspesies adalah huruf kapital hanya pada huruf pertama pada nama genus serta tidak ada tanda kurung. Kata pertama merupakan nama penunjuk genus, kata kedua merupakan nama penunjuk spesies, dan kata yang ketiga adalah nama penunjuk subspesiesnya. Contohnya itu seperti Microtus montanus nanus, di mana Microtus itu nama genusnya, montanus itu nama spesifiknya, dan nanus adalah nama penunjuk subspesies. Jadi beda pada kategori subspesies dan subgenus itu beda. Jika di subgenusnya tadi itu kata tengah diberi tanda kurung dan juga huruf pertamanya itu huruf kapital, sementara pada kategori subspesies ini tidak. Jadi yang menggunakan huruf kapital cuman pada kata yang pertama, pada kata genusnya itu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu cara memilih dan menggolongkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu secara runtut sesuai dengan tingkatannya. Jadi pada pengklasifikasian ini kita membedakan mana yang hewan, mana yang golongan tumbuhan, dan juga yang lainnya. Dan pada klasifikasi ini hewan termasuk ke dalam kingdom Animalia, seperti itu. Dan juga kingdom Animalia ini masih dibedakan menjadi 2 golongan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Sementara untuk hewan yang tidak mempunyai tulang belakang itu avertebrata, dan untuk hewan yang mempunyai tulang belakang yaitu vertebrata. Dan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang atau avertebrata ini juga masih digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu seperti Porifera, kemudian Coelenterata, kemudian Vermes, Mollusca, dan yang terakhir itu ada Arthropoda. Untuk Porifera ini yaitu hewan yang memiliki pori-pori seperti Spongilia, Euspongia, seperti itu. Dan untuk hewan Coelenterata ini merupakan hewan yang memiliki tentakel seperti ubur-ubur dan yang lainnya ya. Kemudian untuk yang golongan selanjutnya yaitu golongan Vermes atau golongan cacing, yang merupakan hewan yang memiliki tubuh yang lunak. Ya seperti itu, seperti cacing pita, cacing perut, dan juga lintah. Itu merupakan golongan Vermes. Dan untuk selanjutnya yaitu golongan Mollusca, yaitu hewan yang bertubuh lunak, contohnya seperti cumi-cumi,
kemudian tiram, dan juga kerang. Untuk golongan vertebrata yang terakhir yaitu arthropoda ya, hewan yang berbuku-buku, contohnya seperti serangga, yaitu kayak belalang, udang-udangan, kemudian kepiting, laba-laba, kemudian kelajengking, dan itu termasuk ke dalam arthropoda. Dan untuk golongan hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang juga dibedakan menjadi 5 bagian. Di antaranya Pisces, kemudian amfibia, reptilia, aves, dan juga mamalia. Untuk Pisces itu hewan golongan ikan ya, seperti ikan mas, ikan pari, dan ikan yang lainnya, masih banyak ikan yang lainnya juga. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan amfibia, yaitu hewan yang mampu hidup di 2 alam, yaitu mampu hidup di air maupun di darat seperti katak. Dan golongan vertebrata yang ketiga yaitu reptilia, hewan yang berjalannya itu dengan merayap seperti kura-kura dan ular. Untuk yang keempat yaitu aves, yaitu golongan unggas. Hewan ini berciri memiliki sayap berbulu, seperti contohnya burung merpati, ayam, dan yang lainnya, segala jenis burung ya. Kemudian golongan vertebrata yang terakhir yaitu golongan mamalia, hewan yang menyusui, hewan yang beranak dan memiliki kelenjar susu tentunya, seperti kambing, kemudian kera, dan juga orangutan. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri yang selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu komponen-komponen biosistematika evolusi oleh Sibley. Selanjutnya yaitu komponen biosistematika yang kedua, yaitu evolusi. Evolusi adalah proses bertahap pada suatu organisme yang memungkinkan spesies sederhana menjadi lebih kompleks karena perubahan yang terakumulasi dari beberapa generasi. Evolusi melibatkan organisme nenek moyang di mana beberapa hasil keturunannya itu mempunyai perbedaan. Perbedaannya itu akan berkembang seiringnya dengan perkembangan dari zaman ke zaman atau dari generasi ke beberapa generasi. Dalam sistem biologi, proses bioevolusi melibatkan mutasi genetik dan proses rekombinan dalam spesies untuk membentuk spesies yang baru. Sejarah evolusi organisme dapat diidentifikasi dari perubahan karakter. Karakter yang sama pada suatu organisme adalah dasar untuk menganalisis hubungan spesies satu dengan spesies lainnya. Zaman pada perkembangan evolusi, setiap organisme itu dalam sistemnya terdapat suatu kajian yang disebut dengan filogeni. Filogeni merupakan sejarah evolusi dari suatu atau sekelompok hubungan antar spesies. Untuk menyusun filogeni, para peneliti menggunakan sistematika, yaitu suatu disiplin yang terfokus pada klasifikasi organisme dan hubungan evolusinya. Analisis sistematika dilakukan melalui konstruksi sejarah evolusi dan hubungan evolusi antara keturunan dengan nenek moyangnya berdasarkan kemiripan karakter sebagai dasar dari perbandingan. Data yang digunakan dalam sistematika untuk menyusun filogeni berupa data fosil,
molekul maupun data gen untuk membangun hubungan evolusi antar organisme. Dari hubungan evolusi yang dibangun akan membentuk suatu sistem yang disebut dengan pohon filogeni. Dari materi yang dijelaskan saat ini yaitu pertama, metode dokumentasi takson sendiri adalah cara untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan informasi mengenai takson atau organisme dengan disertakan bukti yang akurat. Kedua, yaitu herbarium atau insektarium merupakan suatu spesimen dari bahan tumbuhan atau hewan insekta yang telah dimatikan dan diawetkan melalui metode tertentu. Yang ketiga, yaitu pendirian bank gen adalah untuk melestarikan contoh spesies yang terancam atau hampir punah. Setiap tahun, jumlah spesies tumbuhan dan hewan yang tak terhitung jumlahnya menjadi punah karena proses seleksi alam, dan lebih umum lagi sebagai akibat dari aktivitas manusia. Begitu spesies itu punah, kumpulan gen mereka hilang selamanya, sehingga kita sebagai manusia saat ini tidak bisa memperkenalkan kepada cucu-cucu kita bahwa seperti hewan-hewan yang langka tersebut itu sudah tidak ada lagi di masa saat ini. Yang keempat, yaitu fosil. Fosil adalah semua sisa, jejak ataupun cetakan dari manusia, binatang, dan tumbuhan-tumbuhan yang telah terawetkan dalam suatu endapan batuan dari masa geologis atau prasejarah yang telah berlalu. Yang selanjutnya yaitu museum. Museum yaitu merupakan sebuah lembaga nirlaba, institusi permanen dalam pelayanan masyarakat dan perkembangannya terbuka untuk umum. Yang tujuan dari pembuatan museum itu adalah untuk melestarikan, melakukan penelitian, berkomunikasi, dan pameran warisan berwujud dan tidak berwujud kemanusiaan dan lingkungannya untuk tujuan pendidikan, studi, dan hiburan. Komponen taksonomi hewan dimana terdiri dari deskripsi, yaitu penjelasan secara rinci mengenai karakter-karakter atau ciri-ciri suatu spesies. Kemudian ada identifikasi, yaitu kegiatan untuk menentukan atau menetapkan identitas jati diri suatu organisme, menentukan namanya yang benar dan tempatnya yang tepat dalam sistem klasifikasi. Yang selanjutnya yaitu nomenklatur atau tata nama, yaitu suatu tata cara untuk memanggil atau memberi nama suatu kelompok takson. Komponen selanjutnya yaitu klasifikasi makhluk hidup, yaitu suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu secara runtut sesuai dengan tingkatannya. Komponen selanjutnya yaitu filogeni, di mana masuk dalam komponen garis besar yaitu evolusi, di mana pengertian filogeni sendiri yaitu studi tentang perkembangan evolusioner kelompok organisme.